Halo semua, selamat datang lagi di channel GPNet. Bagaimanakah keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini saya akan membahas seputar Pi Network. Oke guys, langsung saja. Mining kripto seringkali dikaitkan dengan alat yang mahal dan susah didapatkan. Namun anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Kenyataannya, kamu tetap bisa melakukan mining di smartphone melalui Pi Network. Namun perlu diingat ya, hasil dari mining ini bukan Bitcoin atau Ethereum, tetapi aset kripto milik proyek bernama Pi. Proyek kripto yang bisa melakukan mining adalah Pi Network. Proyek ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan akses mudah ke semua orang terhadap mata uang digital. Pi Network juga memiliki misi untuk membuat platform smart contract yang membuat kripto bisa dengan mudah dioperasikan, membentuk ekosistem keuangan peer-to-peer yang inklusif untuk semua kalangan masyarakat yang didukung dengan Pi sebagai alat tukar. Pi Network dibuat oleh dua orang lulusan Stanford University, salah satu universitas terkemuka di Amerika. Ia adalah Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diao Fan. Nah, Pi sendiri adalah token tata kelola yang bekerja di jaringan sehingga seluruh komunitas dapat memiliki andil untuk proses voting dalam memutuskan sesuatu yang berdampak bagi perkembangan proyek. Untuk saat ini, sistem yang digunakan adalah Professional Governance Model. Ini adalah model di mana kendali masih dikuasai mayoritas Pi Network. Menurut white paper, ini hanya berlaku sementara. Nah, untuk yang sekarang, karena pengguna jaringan sudah melebihi 5 juta pengguna, sistem governance akan berubah menjadi constitutional convention yang lebih terdesentralisasi. Di sistem ini, jaringan Pi akan melakukan konvensi di beberapa lokasi di seluruh dunia untuk memastikan aksesibilitasnya. Selain melaksanakan konvensi secara langsung, Pi juga akan menggunakan aplikasi seluler dengan platform sebagai memungkinkan anggota Pi berpartisipasi dalam proses dari jarak jauh. Baik secara langsung atau online, anggota komunitas Pi akan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam menyusun struktur tata kelola jangka panjang. Nah, cara mining Pi Network berbeda dari sistem konsensus yang sudah ada. Pi Network menggunakan Stellar Consensus Protocol atau SCP. Sistem konsensus tersebut digunakan untuk mempermudah sistem penambangan yang ramah pengguna dan hanya memerlukan smartphone. Stellar Consensus Protocol menggunakan mekanisme baru yang disebut Federated Byzantine Agreements untuk memastikan pembaruan pada ledger selalu tepat dan aman. Nah, Stellar Consensus Protocol juga diluncurkan pada blockchain Stellar yang sudah digunakan sejak tahun 2015. Oke, cara mining Pi sendiri cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman tinggal mendownload aplikasi di Play Store atau App Store. Daftar akun bisa menggunakan Facebook atau nomor handphone. Atur kata sandi. Selanjutnya isi data diri sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Pi Network. Kemudian teman-teman tinggal memasukkan kode invitation. Bisa menggunakan kode dari pengguna lain yang lebih dulu menggunakan Pi. Bisa mendapatkannya dengan melakukan pencarian di Google. Proses daftar selesai dan sudah bisa mining dengan klik petir. Nah, meski kelihatan mudah untuk mining Pi ini dibutuhkan konsistensi, sebab pengguna perlu memeriksa aplikasi ini setiap hari. Kamu harus menunjukkan kalau kamu aktif di aplikasi. Caranya bisa membaca announcement dari Pi dengan klik kode petir setiap 24 jam sekali, dan hal lain yang ada di aplikasi Pi agar kamu terlihat aktif.
Kamu juga bisa aktifkan notifikasi dari Pi Network. Pi Network bergerak untuk memastikan bahwa kripto yang diterbitkan memiliki sifat kelangkaan, namun tetap tersedia untuk semua pihak. Caranya dengan memiliki persediaan token Pi yang terbatas, namun tetap tidak ada penimbunan oleh satu pihak sehingga Pi tersebar secara merata. Selain itu, caranya adalah membatasi yang dapat menambang Pi hanya 100 juta orang pertama di jaringan tersebut. Jadi siapa cepat dia dapat. Jumlah yang dapat ditambang oleh satu penambang juga akan terus menurun sepanjang waktu dengan semakin banyak pihak yang menambang. Selain itu, jumlah Pi yang tersedia secara keseluruhan akan terbagi menjadi 3 komponen, yaitu jumlah dari hasil menambang, hasil referral, dan hasil developer. Pembagian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa semua Pi terbagi secara merata dan tidak ada pihak yang dapat menimbun. Secara keseluruhan, Pi Network ingin membantu ekosistem keuangan dengan 4 aspek, yaitu mudah, merata, langka, dan adil dalam imbalan. Lalu ada beberapa kegunaan dari Pi Network. Pi Network sendiri memiliki sistem konsensus yang memastikan validitas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam jaringan. Sistem tersebut memastikan bahwa seluruh pihak yang melakukan transaksi dapat dipercaya dan kemudian dicatat nilai kredibilitasnya melalui certificate. Ini akan memungkinkan pihak yang ada di jaringan selalu mengetahui apakah pihak yang akan melakukan transaksi dengannya dapat dipercaya. Sistem ini menjadi salah satu kegunaan utama dari Pi Network yang juga sangat bermanfaat untuk memastikan keamanan transaksi. Lalu, Pi Network juga menyediakan platform untuk berbagi perhatian. Ini seperti satu channel yang terlihat oleh semua pihak di jaringan tersebut. Dalam channel tersebut, satu pihak dapat menarik seluruh perhatian seluruh pihak yang berada di jaringan tersebut. Contoh nyatanya adalah seperti Instagram, namun perbedaannya adalah hanya akan ada satu post yang akan bergantian secara global. Platform ini juga dapat dimanfaatkan untuk iklan yang nantinya akan membuka salah satu peluang untuk menghasilkan keuntungan di Pi Network. Selain perhatian dan waktu tadi, proyek ini juga memberikan akses untuk pertukaran barang dan jasa melalui toko virtual atau marketplace layaknya Shopee atau Tokopedia. Nantinya, proses jual beli akan menggunakan Pi sebagai alat tukar. Lalu, keseluruhan kegunaan yang diberikan oleh Pi Network akan memperluas ekosistem aplikasi terdesentralisasi yang dapat dibangun pada jaringannya. Pi Network akan mempermudah developer untuk menggunakan infrastruktur dan sumber daya yang sudah ada di jaringan tersebut, sehingga mempermudah prosesnya. Pi juga akan membangun aplikasi terdesentralisasinya dengan fitur interoperabilitas agar terdapat kemudahan perbedaan data, aset, dan juga proses antar aplikasi di jaringan lain. Oke, untuk saat ini Pi belum listing di bursa manapun dan belum terdaftar di CoinMarket. Karena itu, bagi yang ingin menggunakan Pi Network dan berharap mendapatkan keuntungan dari proyek ini, diperlukan riset lebih lanjut untuk mengetahui resikonya ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Semoga menambah wawasan teman-teman tentang Pi Network ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.